Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Sukma Lingga Pradana dengan NIM 22500411021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan ulang scraper chain conveyor untuk mengangkut abu ampas tebu. Yang pertama, latar belakang. Pabrik gula sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan kebutuhan gula masyarakat yang sangat tinggi, sehingga saat musim gilingan produksi gula tidak boleh terhambat, dikarenakan oleh gangguan teknis. Pada produksi gula akan menimbulkan limbah abu, ampas tebu, sisa dari proses pembakaran pada ketel yang harus dibuang ke gudang ampas. Sehingga dibutuhkan pesawat pengangkat untuk mengangkut bahan produksi dan sisa produksi. Di PG Cokir, untuk pemindahan abu ampas tebu ini dipergunakan chain conveyor. Di PG Cokir, conveyor yang digunakan untuk mengangkut ampas tebu itu telah digunakan sejak tahun 2004 sampai saat ini. Dan itu belum dilakukan perbaruan dari komponen chain conveyor. Sehingga mempunyai umur kerja yang cukup lama, sehingga dapat menurunkan efektivitas dari conveyor. Oleh karena itu, dilakukanlah perencanaan ulang chain conveyor pengangkut abu ampas tebu. Salah satunya adalah untuk mendapatkan desain dan perhitungan secara cermat pada komponen utama chain conveyor, yaitu rantai, ya rantai utama, rantai transmisi, bearing, dan juga daya motor yang harus digunakan. Rumusan masalah. Dengan latar belakang yang mendorong adanya tugas ini, yaitu diperoleh beberapa masalah sebagai pertanyaan untuk pedoman penulis dengan apa yang diinginkannya. Adapun rumusan masalah tersebut ialah satu, bagaimana mengetahui daya motor yang digunakan untuk menggerakkan conveyor dan daya desain yang diperlukan. Yang kedua, perencanaan ulang scraper chain conveyor. A. Bagaimana pemilihan tipe rantai utama sprocket conveyor pada chain conveyor. Lalu bagaimana pemilihan rantai dan sprocket penggerak conveyor. Dan berikutnya, bagaimana perencanaan dan prediksi umur bearing yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana sketsa gambar chain conveyor. Batasan masalah. Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat diselesaikan, maka diperlukan batasan-batasan dengan tujuan memudahkan dalam penitik beratan permasalahan, dan agar pembahasan berlangsung dengan baik dan benar. Maka batasan-batasan masalah tersebut sebagai berikut. Satu, tidak membahas getaran. Yang kedua, komponen chain conveyor yang dibahas yaitu rantai utama, sprocket conveyor, rantai, dan sprocket transmisi, dan juga bearing. Yang ketiga, tidak membahas bahan dasar, poros, rangka penopang, dan lintasan chain conveyor. Selanjutnya, batasan masalah. Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat diselesaikan, maka diperlukan batasan-batasan dengan tujuan memudahkan dalam penitik beratan permasalahan. Adapun tujuan penelitiannya yaitu satu, yaitu diharapkan dalam penelitian tugas akhir ini untuk mengetahui daya motor yang dibutuhkan menggerakkan conveyor dan daya desain yang diperlukan. Yang kedua, perencanaan ulang scraper chain conveyor. A. Untuk menentukan tipe rantai utama dan diameter sprocket conveyor. Lalu untuk memilih tipe rantai dan sprocket penggerak conveyor. C. Untuk memilih bearing dan menghitung umur bearing. Dan yang ketiga, membuat gambar sketsa bagian chain conveyor. Pengertian chain conveyor. Chain conveyor atau conveyor rantai adalah conveyor di mana rantainya tidak terputus dari jenis seluruh conveyor yang melakukan tarikan dari unit penggerak daripada beberapa hasil rantai. Ya, material bahan dapat dibawa secara langsung pada rantai, pada attachment khusus yang diikatkan pada rantai baik untuk pengangkatan yang ditekan atau digandeng oleh rantai, atau dapat ditekan atau ditarik oleh rantai dengan pencatelan khusus pada rantai. Conveyor ini cocok untuk sistem conveyor yang membutuhkan penutupan sempurna untuk penanganan material pada temperatur tinggi, tetapi membutuhkan keamanan yang diperlukan oleh pabrik. Penggunaan conveyor rantai telah digunakan selama 40 tahun yang lalu. Karena pertimbangan pada pemeliharaan yang rumit, banyak masalah yang dihadapi.
disebabkan oleh ketidakcukupan ahli dan kemampuan ekonomi. Hal ini terlihat begitu sederhana untuk membuat baja kecil, untuk merakit sistem konveyor rantai yang menggunakan komponen dengan kualitas rendah. Sistem konveyor yang dibuat dengan baik dengan komponen kualitas tinggi itu terbuat dari baja logam campuran yang diperlakukan panas atau tuangan. Penggunaan peralatan harus dengan hati-hati, ditekankan pada prosedur operasi dan program pemeliharaan. Program preventive maintenance maintenance biasanya dapat menghindarkan kerusakan serius agar tidak ada gangguan saat operasional. Walaupun pembahasan ini hanya konveyor transport, hal ini penting di mana jelas berbeda antara konveyor feeding dengan transport, ya, karena hal ini akan memiliki pengaruh yang diumumkan pada pembebanan rantai dan perhitungan perencanaan. Yaitu salah satunya beberapa pertimbangan yang mendasari adalah sebagai berikut, yaitu karakteristik pemakaian. Hal ini menyangkut jenis dan ukuran material yang sifatnya material, serta kondisi tempat atau ruang kerja alat. Kedua, proses produksi. Tiga, prinsip-prinsip ekonomi. Adapun komponen utama chain conveyor yaitu pertama plate, yang kedua roller, ketiga bushing, dan keempat pin. Berikut jenis-jenis conveyor. Yang pertama ada scraper conveyor. Nah, yang kedua ada apron conveyor, ketiga bucket conveyor, keempat bucket elevator. Chain conveyor itu digunakan untuk mengangkut beban unit berat, misalnya palet, kotak, grid, dan wadah industri. Conveyor ini bisa menggunakan rantai tunggal atau ganda dalam konfigurasi. Muatan diposisikan pada rantai untuk menaikkan beban ke depan. Ditinjau dari rantai terdapat dua jenis metode yang terdiri dari satu, chain sliding, yaitu metode ini dalam bentuk sederhana di dalam konstruksi. Itu memiliki bagian pergerakan yang lebih sedikit dan biasanya paling rendah atau murah biayanya untuk beban yang diberikan. Dan yang kedua ada chain rolling. Metode ini memiliki operasi yang lebih halus, pulsasi yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan chain sliding. Semakin lebih rendah gesekan pada pusat yang lebih rendah, maka semakin sedikit pergerakan dan semakin rendah biaya operasi. Hal ini tidak cocok untuk peralatan kotor, sebagaimana bahan luar dapat mengganggu penggulungan. Kemudian berikutnya jenis rantai utama chain conveyor. Jenis rantai utama yang umum digunakan pertama adalah hollow chain. Rantai ini adalah rantai lunak pertama yang kembangkan dan yang paling sederhana dari seluruh rantai konveyor. Hal ini dikarenakan bentuknya sederhana dan memiliki kaitan terbuka pada ujung yang ditutup pada yang lain. Kaitan pada suatu lingkaran menghubungkan atau memasangkan dengan bar atau barrel pada lingkaran berikutnya untuk membentuk untai rantai. Lingkaran ini pada awalnya dibentuk sebagai transmisi kekuatan atau rantai penggerakan dan digunakan secara luas pada mesin kebun. Sejak itu disesuaikan untuk tugas ringan. Konveyor kecepatan rendah dan elevator bila digunakan dengan bervariasi pencanelan, jarak pada kisar dari kira-kira 1 hingga 4 dan dengan kekuatan pekerjaan 201 bs hingga 3001 bs. Yang kedua ada pintle steel chain. Nah, rantai ini digunakan untuk perbaikan pada rantai yang dapat dilepas dan tidak memiliki konstruksi sambungan tertutup, kemudian mengizinkan material luar. Dan yang ketiga ada rantai penggilingan H, yaitu perbaikan lebih lanjut dari rantai pintel yang pada dasarnya ini memiliki lingkaran offset yang hubungannya pena, tetapi memiliki peralatan pengunci yang lebih baik untuk memegang pena di tempat untuk mencegah pergerakan. Nah, selanjutnya ada bab 3 di metodologi penelitian. Pertama, memulai, kemudian studi literatur, observasi, kemudian data terkumpul, gambar perencanaan, perhitungan dan analisa, hasil analisa dan perhitungan, lalu penulisan laporan, lalu selesai. Penjelasan.
Studi literatur. Studi literatur dilakukan selama proses penelitian dan juga penulisan laporan. Penentuan tema didapat setelah membaca beberapa tugas akhir terdahulu dan observasi lapangan. Dasar teori dan juga segala jenis perhitungan yang dilakukan berdasarkan beberapa bahan pustaka yang didapat dari buku, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, tugas akhir terdahulu, dan media internet. Lalu yang berikutnya observasi. Observasi atau pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Pada observasi ini juga dilakukan pengambilan data seperti arah aliran muatan konveyor, panjang lintasan, kemudian jarak sproket, jenis rantai yang digunakan, penampang lintasan, diameter sproket rantai transmisi, dan jarak sumber poros pada sproket rantai transmisi. Kemudian ada perencanaan seng konveyor, ini dilakukan untuk menentukan komponen apa saja yang perlu direncanakan. Kemudian ada perhitungan dan analisa. Nah, pada tahap ini dilakukan perhitungan untuk mengetahui perencanaan chain dan sprocket pada chain conveyor, perhitungan elemen mesin pada rantai utama conveyor, rantai transmisi, sprocket transmisi, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Nah, berikut ini diagram alir perhitungannya. Itu perencanaan chain conveyor, kemudian mulai perhitungan dari berat muatan per meter, kemudian penentuan kecepatan rantai utama, lalu perencanaan rantai dan sproket utama. Berikutnya perhitungan rantai dan sproket utama, yaitu ada gaya tarikan chain, nomor rantai utama, panjang rantai utama, diameter sproket, putaran sproket, dan terakhir hasil perhitungan rantai dan sproket utama. Bab keempat yaitu hasil eh, dan pembahasan. Dari data hasil observasi, maka kapasitas chain conveyor yaitu 20 ton per jam. Kecepatan conveyor 20 meter per menit, panjang lintasan horizontal, lalu panjang lintasan horizontalnya 15 meter, panjang lintasan miring 8 meter, tinggi lintasan miring yaitu 2 meter, panjang lintasan keseluruhan yaitu 23 meter. Benda yang diangkut yaitu abu ampas tebu. Nah, jenis konveyernya yaitu scraper, kemudian dimensi konveyernya tingginya 40 cm, lebarnya 70 cm. Kemudian kapasitas konveyor. Di sini juga ada gaya tarik maksimum pada konveyor. Lalu perencanaan rantai dan sproket utama. Kemudian berikutnya ada pemilihan nomor rantai, lalu perhitungan massa rantai utama, perhitungan gaya tarik berdasarkan nomor rantai yang dipilih. Nah, pembahasan. Konveyor menjadi bahan perencanaan ulang berada di PG Coger Jombang yang fungsinya sebagai pengangkut abu sisa proses pembakaran pada ketel Chengchen. Dari data awal yang digunakan didapat secara langsung observasi lapangan dan data sheet dari bagian instalasi. Perhitungan gaya tarik maksimum dari data awal didapatkan nilai sebesar 7,214 kN untuk setiap untayan rantai utama. Nah, perencanaan rantai dan sproket penggerak dilakukan agar dapat memaksimalkan kerja dari konveyor tersebut. Ya, adapun perencanaan bearing menggunakan jenis-jenis cylindrical roller bearing dengan diameter dalam 60 mm. Beban radialnya itu perhitungan sebesar 4,905 kN, lalu beban ekivalensi dari perhitungan mendapatkan hasil 4,905 kN. Sama seperti beban radial dikarenakan PF, prediksi umur bearing itu berdasarkan beban efek ekivalensi. Bab 5 pembahasan dan bab 5 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Satu, chain conveyor membutuhkan daya motor penggerak sebesar 14,124 kW untuk dapat menggerakkan rantai utama, sehingga diperlukan
Daya motor perencanaan sebesar 18,36 kW supaya konveyor dapat berjalan dengan baik. Lalu spesifikasi perencanaan chain conveyor. Yang pertama, kapasitas maksimum 20 tong per jam, kecepatan konveyor 20 meter per menit, lalu jenis rantai konveyor scraper. Rantai dan sproket utama konveyor, di mana diameter pitch sproker yaitu 485,4 mm, lalu nomor rantai DK09150R, lalu jenis rollernya air roller, jenis attachmentnya SA2, safety factornya 15, lalu kecepatan putaran 13,1 RPM, panjang rantainya 49 meter, daya yang dibutuhkan 14,337 kW, lalu B, rantai dan sproket penggerak konveyor. Daya desannya itu 18,36 kW, diameter sproket besarnya 606,778 mm, lalu putaran sproket besarnya 13,1 rpm, besar sproket kecil 159,2 mm, lalu putaran sproket kecil 26,7 rpm, lalu nomor rantai 120, pitch-nya 38,10 mm, panjang rantai 2,8 meter. Nah, adapun jenis bearing atau cylindrical roller bearing, yaitu beban radialnya 4,906 kilonewton, beban ekivalensi 4,905 kilonewton, prediksi umur bearing yaitu 532,335 jam kerja. Lalu sarannya, satu, disarankan menggunakan variasi kecepatan konveyor yang lebih cepat untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar. Yang kedua, melakukan pemilihan rantai menggunakan katalog berbeda agar dapat dibandingkan. Yang ketiga, disandingkan untuk menggunakan jenis bearing yang berbeda supaya didapatkan umur bearing yang lebih lama. Ya, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.